Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi berzikir dan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang ada hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semualah. Oh, bagus. Nah, ada yang tahu lah apa itu berzikir dan berdoa. Nah, perhatikan Bapak lah. Bapak akan menjelaskannya. Apa itu berzikir? Berzikir berasal dari kata az-zikru yang artinya mengingat. Adapun secara istilah, zikir yaitu mengingat asma Allah SWT dengan sarana apa saja, baik secara zahir ataupun secara batin. Berzikir merupakan suatu kegiatan ibadah yang boleh dilakukan secara berjemaah atau sendirian dengan membaca bacaan tertentu yang telah Allah tetapkan dengan disertai penghayatan hati yang mendalam dalam upaya mengingat Allah SWT. Orang yang senantiasa berzikir maka akan merasa tentram dan tenang dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bapak meminta kepada salah satu siswa untuk membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, jadi orang yang senantiasa berzikir maka akan dipastikan sesuai dengan firman Allah bahwa hatinya akan menjadi tenang dan damai dan pastinya hidup mereka akan bahagia. Nah, jadi untuk anak-anak semua senantiasa berzikir ya. Jangan kada berzikir, jangan caki berzikir. Jadi kena galau hilang, apalagi beban pemudaan, memikirkan cinta aja, mau berzikir banyak-banyak, jadi hati nyaman, hati nyaman, hati damai, mengingat Allah. Nah, ya selanjutnya tentang pengertian berdoa. Apa itu doa? Nah, ada yang tahu dengan doa? Apa itu doa? Nah, doa itu berasal dari kata ad-du'a yang bermakna dasar mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara, doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjemaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang paling dalam agar harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT, dan dilakukannya boleh di setiap waktu dan tempat asalkan jangan di tempat yang memang tempatnya setan atau jin mengabdi. Contohnya apa tadi? Toilet, ya benar sekali. Tidak jauh berbeda dengan berzikir. Selanjutnya kita akan memasuki tentang macam-macam zikir. Yaitu yang pertama, zikir dengan lidah, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat Allah dengan jelas atau samar. Kalimat-kalimat tersebut yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya yang kedua, apa? Benar sekali, zikir dengan pikir, yaitu dengan cara merenungkan ciptaan Allah SWT. Selanjutnya yang ketiga, zikir dengan perasaan, yaitu dengan cara berhusnudzon, yaitu sangka baik lawan Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah,
Yang keempat yaitu zikir dengan keyakinan. Nah, zikir dengan keyakinan ini yaitu dengan cara memantapkan akidah kita. Akidah apa? Akidah tauhid. Itu contohnya yaitu kita itu harus meyakini segala sesuatu yang terjadi hanya kehendak Allah SWT, baik secara qada maupun secara qadar. Yang kelima yaitu zikir dengan perbuatan, yaitu zikir yang dilakukan dengan sikap taat dan patuh terhadap aturan Allah. Nah, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah. Dalam keadaan akidah, misalnya kita meyakini dengan sepenuh hati. Dalam hal ibadah, kita melaksanakan sifat ibadah, misalnya dalam tata cara bersuci, berhadas ataupun lainnya. Dan dalam hal sikap muamalah, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam keadaan berdagang, apakah kita termasuk orang yang jujur ataupun orang yang licik. Selanjutnya yaitu macam-macam doa. Nah, yang pertama doa kebutuhan sehari-hari, contohnya doa makan, doa bepergian, doa berpakaian, doa tidur dan lain sebagainya. Yang kedua, doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, doa untuk orang tua. Nah, selanjutnya manfaat zikir. Apa saja manfaat zikir? Nah, banyaklah manfaatnya lah. Yang pertama, zikir membawa seseorang mendapatkan keberuntungan, yaitu surga. Yang kedua, orang yang berzikir akan mendapat ahlul karam oleh Allah SWT di hari kiamat. Yang ketiga, zikir nih meninggikan derajat seseorang. Yang keempat, orang yang selalu berzikir akan mendapat keutamaan di hari kiamat. Yang kelima, menyempurnakan pahala jihad. Yang keenam, mendapat ampunan dan pahala yang ganal dari Allah SWT. Yang ketujuh, akan dicintai Allah. Yang kedelapan, menolak gangguan setan. Yang kesembilan, membuat hati kita tenang. Yang kesepuluh, menghilangkan duka cita yang ada di hati. Yang kesebelas, mendapat ridho Allah. Yang kedua belas, yaitu mendapat cahaya baik di dunia, di akhirat dan di alam kubur. Nah, banyak loh manfaat zikir. Jadi bukan pian berataan, jangan kedingat berzikir. Yang selanjutnya manfaat doa. Nah, menurut Syekh Sawid Tantawi, beliau seorang Syekhul Azhar di Mesir, merangkum ada 3 manfaat doa, yaitu yang pertama yaitu doa ini berfungsi untuk menunjukkan keagungan Allah. Nah, artinya kita ini sadar bahwa kita ini hamba yang lemah, makhluk yang lemah, hanya Allah yang agung. Ya loh. Dengan doa ini kita sadar bahwa hanya Allah yang memberikan kenikmatan, nikmat dunia, nikmat akhirat. Nah, doa ini berfungsi untuk menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur. Dengan rasa syukur inilah kita akan menjadi hamba yang senantiasa untuk selalu beribadah. Yang kedua, doa menjadikan kita merasa malu kepada Allah. Kenapa? Sebab ketika Allah mengabulkan doa kita nih hambanya bersyukur jarang, beribadah kadang maksimal. Pas Allah kabulkan doa kita, enggak apa, nikmat mana yang kita dustakan? Nikmatnya luar biasa, sedangkan kita hambanya beribadahnya masih kurang-kurang, kadang maksimal. Ya loh. Yang ketiga, nah dengan doa nih menjadikan kita orang yang zuhud, yaitu orang yang memutuskan syahwat duniawi. Artinya kada hendak lagi dah terlalu memikirkan dunia, fokusnya ke hati, hendak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan tujuan mendapat ketenangan hati dan ketentraman jiwa, mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Intinya kayak tapi iri pang melihat orang, si anu nih bisi yang hanyar lagi, bisi kendaraan hanyar, kada apa-apa ai. Nah, mudah-mudahan itu saja yang dapat coba sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari manfaat zikir, doa, tentang materi zikir dan doa ini,
kita menjadi hamba yang senantiasa berdoa, berzikir, tidak lepas. Orang yang akan cinta dengan zikir dan doa. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Amun kadida berarti Bapak anggap paham semuaan lah. Amun paham toh. Nah, jadi karena habis sembahyang tuh jangan lagi langsung buka, langsung berdiri, berzikir lalu berdoa. Allah tuh senang lawan hambanya yang berdoa. Berdoa lawan berzikir dilakukan karena persembahyang haja. Waktu kosong kan kawa lah. Nah, jadi karena pas sudah tuntung sembahyang atau waktu kosong daripada kita membuang waktu yang daripada kita mengisi waktu yang kada berfaedah, baik kita bawa berzikir, bawa berdoa. Nah ya lo, nah itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Bapak harap mudahan pian semuaan kau mengamalkannya dengan baik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.